Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Sabtu, interval waktu jam 9 sampai jam 10, kita kolaborasi dengan sahabat-sahabat dari IKUA atau Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Dan tema untuk pagi hari ini adalah asah otak dalam menulis blog. Nanti ada kesempatan untuk ngobrol dengan penulis. Kalau saya baca CV-nya lewat berbagai website ini ternyata luar biasa ini. Beliau selain aktif sebagai seorang penulis juga peneliti, dosen, pengajar dan kegiatan kepramukaan juga aktif di sana. Nah, nanti lebih jauh mengenai bagaimana sih cara menulis blog apabila di antara Anda ada yang juga concern terhadap aktivitas tulis menulis atau juga Anda ingin mulai mengasah keterampilan soal menulis, nanti ada peluang waktu untuk ngobrol dengan narasumber. Saya coba cek ke Zoom, sepertinya saya belum tersambung dengan narasumber ya, tapi di beberapa tampilan layar ini sudah tampak ada sosok yang sudah sangat familiar ini untuk sahabat-sahabat di IKUA. Ada Cak Kolis juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Cak Kolis. Pagi, waalaikumsalam Mas. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Ini di rumah ya Cak? Di rumah jenengan? Di rumah. Oh di rumah, luar biasa. Di rumah. Rumah kalau bedanya antara rumah yang orang yang istilahnya itu IQ-nya tinggi dan biasa-biasa saja. Kalau diperbandingkan ini kentara ya. Kalau di rumah saya mungkin kalau tampak Zoom itu hanya ya putih gitu ya wallpapernya, tapi kalau di Cak Kolis ini banyak buku. Ini berarti orang pintar ya. Bukan pintar, tapi insya Allah saya punya 1000 buku Bang. Luar biasa. Jadi kalau dulu sekolah di luar negeri mesti beli buku. Oh, dan banyak sampai tinggalannya abah saya dulu itu tahun 26, 36, 37, 38. Masalah Turki, masalah Israel, masalah macam-macam. Jadi banyak buku-buku lama juga ya. Yeah. Pak Dr. Sutomo keliling ke dunia waktu tahun 36 dan menarik waktu itu yang saya baca itu sudah ingin merdeka sebetulnya para tokoh-tokoh itu. Padahal itu di tahun 36. Betul, masih kurang beberapa puluh tahun lagi begitu ya, di tahun 45. Iya. Jadi kalau buku memang bagi saya the second university, Mas. luar biasa. Jadi kalau istilahnya jajannya anak-anak sekarang itu biasanya gadget atau apa. Kalau jajannya Cak Kolis ini ilmu, yaitu buku. Cuman gini Mas, untuk informasi singkat saja, Indonesia itu pemakai Instagram, Facebook, Twitter terbesar nomor 2, nomor 3 seluruh dunia. Jumlahnya. Yeah. Tapi sayangnya kontennya itu pokoknya ada apa itu Kupang Mojopahit di foto gitu Mas. Ya enggak apa-apa. Nah, begitu memang kita begitu. Tapi kalau yang teman-teman kita di luar negeri yang ngomong politik, ngomong yang menurut orang kita kadang kebuletan gitu. Yeah. Tapi itulah karakter. Iya betul. Kita masih suka yang sosial yang selfie seperti itu. Show of force gitu ya. Lagi di mall cek, lagi jalan-jalan cek, biasanya seperti itu ya. Mesti ngomong susulan bro, aku nanggone rawon gitu. Ojo lali PDD bro, bayar DDW gitu. Iya, gitu. Baik, saya masih belum tersambung ini dengan Dr. Dimas Agung Trislia Tanto. Barangkali mungkin saya coba konfirmasi ke teknik. Sudah? Oh belum ya? Baik. Di selain ada Cak Kolis, ada Pak Rizky juga. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Ya, halo, apa kabar? Ini lagi di kebun apel atau di kebun mangga ini? Dulu waktu masih di Aceh. Oh, masih di Aceh. Tahun berapa itu?
berapa ya? 2009 2010 kalau nggak salah. Waduh, 2009, 2010, 2007, 2009. Enggak, 2009 2010-an sekitar itu. 2009, 2000. Pasti KKN waktu itu ya? Atau lagi ada tugas apa begitu? Ya, ada tugas ke sana. Luar biasa. Ini dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke nih ceritanya ini. Baik, sebelum nanti ada peluang juga nanti nyambung dengan Doktor Kandidat Dimas Agung Trisliantanto, masih diupayakan untuk bisa join via Zoom. Ini saya ngobrol ke Pak Rizky dulu ya. Pak Rizky juga satu di antara pengurus IKUA Sidoarjo. Kegiatan sampai akhir tahun ini nanti ada kegiatan apa saja nih Pak Rizky? Kita yang jelas yang masih jalan Kampung Tangguh ya. Kampung Unggul. Kampung Unggul. Kampung Unggul. Itu apa bedanya dengan Kampung Tangguh? Beda sekali karena kalau Kampung Unggul ini kita lebih mengedepankan posisi suatu daerah atau desa dalam segi ekonomi, ketangguhan di bidang atau kemandirian di bidang ekonomi, kemudian kemandirian dalam menghadapi berbagai masalah juga. Mereka punya semacam penghasilan tersendiri nanti. Itu. Jadi lebih banyak ke aspek ekonominya begitu ya? Iya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Jadi peran serta IKUA-nya di apanya nih, di pemberdayaan, istilahnya itu memberikan sosialisasi atau bagaimana ini Pak Rizky? Kita seperti pendampingan gitu. Jadi nanti kita mau launching mungkin dalam beberapa waktu mendatang. Ini Mas Dimas sudah nyambung kayaknya ini. Oke, alhamdulillah sudah nyambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar ini Mas Dimas? Alhamdulillah baik. Nggih, nun saya panggil Mas ya karena selisih usianya dengan saya lebih muda setahun ini. Jadi Mas kalau Dimas di ngapunten, kalau di IKA panggilannya Cak Dimas itu ya. Cak Dening ya. Jadi Mas Dimas kalau nggak salah, Cak Dimas ini kalau nggak salah usianya sudah 30 tahun begitu ya. Iya. Luar biasa aktivitasnya. Bentar, saya ini mau ganti komputer dulu sebentar. Ganti komputer, ya. Boleh. Iya. Sekedap. Iya. Ciri-cirinya orang soge gitu, Mas. Komputer akeh. Kalau saya jadi nambahi tadi Kampung Unggul tadi itu memang kita diskusi di antara pengurus melihat potensi Sidoarjo itu kan banyak. Yeah. Nah, kita identifikasi potensi masing-masing kampung dan kemudian anggota IKA itu kan dari berbagai disiplin banyak, nggih. Ada dokter gigi, ekonomi, fisik dan sebagainya. Mereka nanti akan mendampingi, memberdayakan tidak hanya ekonomi juga, sosial ekonomi yang ada di kampung kita, kampung di Sidoarjo. Jadi nanti siapapun bupatinya, tetap program ini akan berlanjut untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di kabupaten kita ini. Iya, itu targetnya setiap kecamatan harus ada kampung unggul atau random gitu Cak Kolis? Ini untuk sementara teman-teman masih kampung di satu kampung, nanti akan mengenerate ya. Ada replikasi di tempat lain. Pilot gitu. Project begitu ya? Iya. Di mana itu Cak Kolis? Itu di mana tuh Cak Rizky? Di desa? Di Sepande Mas. Sepande. Oh Sepande, ya dekat-dekat ini ya. Apa itu? Kampung Tahu kalau nggak salah di situ itu juga terkenal sebagai kampung tempe. Kampung tempe ya, kampung tempe. Saya waktu ikut rapat saya mau ngasih motivasi. Ada 3 contoh. Satu, ada orang Jawa Tengah sudah 20 tahun di Jepang bikin tempe jadi wong suge Mas di Jepang.
mengenalkan tempe Indonesia, tetapi dengan packaging khas Jepang. Ada lagi orang Amerika yang sekolah belajar tempe di Bogor, kemudian belajar tempe di Malang. Akhirnya sekarang buka resto di London, di Inggris, resto tempe Indonesia dan sebagainya lah. Ini kan bisa menjadi inspirasi lah bagi kampung kita yang memiliki potensi seperti olahan itu. tempe itu bisa dibawa macam-macam begitu ya, karena Betul. tempe nggak melulu digoreng terus dimakan pakai cabai gitu kan, tapi Betul, bisa betul. macam-macam gitu ya. Betul, Baik, betul. Cak Kolis, kita menuju ke Cak Dimas ini. Monggo, monggo. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sekarang Waalaikumsalam. posisinya ada di Eropa kelihatannya kalau lihat dari Iya, wallpapernya ini ini. depan danau ini, Danau Angsa. Danau Angsa, baik, luar biasa. Di kampus C itu, Pak. Oh, kampus C. Iya. Oh iya, kelihatan dari sini agak jauh sih memang. Kalau malam sih agak ini ya, Ya. agak gelap. Maksudnya dalam arti kata agak pangling. Tapi kalau biasanya ada jembatannya kecil gitu, sangat Betul. asik kalau spot itu dibuat foto-fotoan. Baik, Cak Dimas, kita bicara tentang asa otak dalam menulis blog untuk tema kita di kesempatan hari ini. Ya. Sebelum menuju ke sana, boleh cerita sedikit tentang sosok Anda ini, Cak Dimas, kepada pendengar pemirsa, karena siaran ini juga disiarkan di RGR FM Tulungagung, Ersal FM Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Barangkali ada yang belum tahu, tak kenal maka tak sayang. Siapa sih sebenarnya Cak Dimas itu? Monggo Cak Dimas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Krisliatanto. Saya merupakan mahasiswa program Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana di Universitas Erlangga yang saat ini tengah menyelesaikan disertasi. Dan di sisi lain, saya memiliki profesi sebagai peneliti, penulis buku, penulis artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan juga blog. Ya, untuk saat ini juga merambah kemana-mana gitu. Dan saat ini juga saya tengah berusaha membagi ilmu itu melalui kenyataan di dunia maya, yang pastinya ketika orang mengetik nama saya lengkap di Mas Agung Krisliatanto, insya Allah nama saya sudah tercemar di situ. Tercemar dari aspek positif tentunya ya. Ya, alhamdulillah positif. Baik, ini saya juga cek di Google ketika ngetik nama Anda, Dimas Agung Krisliatanto, luar biasa ini, banyak ini referensi ke sana. Baik, kita mulai dengan tema kita, yaitu asa otak dalam menulis blog. Ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa sih bedanya antara menulis di blog atau juga menulis secara konvensional ini, Cak Dimas? Nah, kalau menulis konvensional itu kan aspeknya banyak, impact-nya juga banyak. Sedangkan blog ini ternyata juga jauh lebih luas dan meniadakan aspek benefit atau aspek yang kaitannya dengan keuntungan ekonomis ya. Yang pastinya ketika kita difasilitasi oleh institusi atau lembaga tertentu atau bahkan free ya dengan Blogspot atau WordPress, ya kita bisa menuangkan segala macam hal, tulisan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi keinginan kita untuk menulis di situ, apapun yang kita tulis, baik yang sifatnya ilmiah maupun non ilmiah. Insya Allah teman-teman lain di luar sana ketika mengetik sesuatu, keywordnya itu bisa terkonek dengan tulisan kita dan mereka bisa mengambil atau mengadaptasi pola pikir kita juga. Nah, itulah kalau kita bicara soal blog ya, pastinya lebih free ya, lebih gratis, lebih luas juga. Tapi kalau secara konvensional ya pastinya kita ada waktu sedikit senggang gitu, ya kita nulis dan aspek ekonomis akan keluar di situ. Nulis apapun misalnya, kalau kita misalnya penulis penulis buku terkait dengan novel gitu atau autobiografi atau buku terkait dengan konsep-konsep ilmu penelitian, ilmu pengetahuan dan juga metodologi penelitian, ya pasti sedikit banyak ada aspek ekonomis di situ. Baik,
Cak Dimas, kalau dalam soal tulis menulis itu sebenarnya ada hal-hal tertentu apa yang perlu kita lakukan? Ini contohnya begini ya, karena biasanya kalau soal ide itu kan kadang ada yang kering ide, ada yang Ya, banyak ide, tapi ketika diaplikasikan dalam bentuk tulisan itu kadang-kadang bingung gitu ya, mulai dari mana. Barangkali Anda punya kiat atau tips awal starting untuk jadi seorang penulis. ya. Kalau misalnya orang mau menulis itu kan biasanya itu preparing-nya itu karena mood ya. Tapi ternyata enggak. Saya menemukan itu bukan mood, tapi kayak hasrat, keinginan. Kalau mood itu kan melihat dari situasi, kondisi, ya kan, lingkungan kita bagaimana, apakah mendukung kita untuk menulis atau tidak. Ternyata di saya itu nggak ada pengaruhnya. Yang bagi saya ada pengaruhnya itu adalah keinginan, motivasi, harapan, tekad kita itu kalau kita keluarkan, ya, terus juga kita mampu mengendalikan diri, emosi. Biasanya orang kalau mut-mutan itu butuh mood buster. Kalau sudah tahu dia orang kita itu orang yang mut-mutan, mood buster kita itu apa kita bawa misalnya. Iya. Saya pribadi kalau nggak mood saya minum coklat. Hmm. Nah, saya minum coklat panas, ya kan. Kadang gitu, kadang saya juga pakai apa ya, ngemut lollipop, ya, ngemut lollipop ya, biar ada kunyah-kunyahan atau permen karet gitu di mulut. Kalau untuk membangkitkan gairah menulis itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Dan itu sifatnya reflektif. Kalau kita banyak membaca, banyak bergaul dengan orang-orang yang cerdas dan sering bertukar pikiran, nah, lama-lama di otak itu rasanya meluap-luap, ada yang meluap-luap. Wah, ini harus segera dikeluarkan ini. Harus segera dituangkan dalam bentuk apa ini ya? Entah kita nanti juga feedbacknya adalah berbicara, ya sebagai public speaker, atau sebagai author atau writer, sebagai penulis. Nah, dari situ kita akan tahu kemampuan kita menulis itu nanti seperti apa awalnya. Nah, kalau misalnya awal-awal itu ya, atau istilahnya beginner ya, pemula, itu biasanya harus belajar ke yang lebih ahli. Kalau misalnya saya pribadi ingin menulis jurnal ilmiah, ya kan, atau blog, ya saya harus berguru dengan mereka yang expertise di bidang jurnal ilmiah atau blog. Nah, kalau nggak gitu saya juga nggak akan pinter. Orang berkembang itu kan karena banyak hal, aspek internal maupun aspek eksternal. Ya, harus balance gitu. Yeah. Kita mengembangkan diri kita sendiri dan kita juga belajar dari orang lain. Insya Allah itu lebih cepat berkembang secara pesat. Baik. Awal mulanya ketertarikan Anda atau passion Anda dalam menulis ini dari apa ini, Cak Dimas? Apakah memang dulu kecil suka baca-baca apa itu namanya? Majalah bubu atau apa begitu? Iya, tapi kalau saya ceritakan gini jangan ketawa ya, Mas Panji ya. Nggih. Karena saya dulu itu sama sekali tidak ada passion menulis. Jujur saja, saya itu orang gagal Mas dulunya Mas Panji. Saya tuh waktu S1 itu gagal. Ya, banyak dosen dari S1 saya di program studi satu ilmu informasi perpustakaan itu mengenal saya. Dan teman-teman seangkatan saya itu tahu saya. Orang kuliah aja nggak cetok. Ya kan? Kuliah aja nggak niat. Jadi saya lebih suka cari uang ketimbang kuliah. Pikiran saya saat itu seperti itu. Nah, karena saya dulu berbentur ada masalah, terus saya diampuni oleh pihak akademis program studi saya waktu S1 dulu. Itu ada dosen wali saya itu Pak Helmi Prasetyo Yuwinanto, itu tahu betul saya itu orangnya kayak gimana waktu dulu. Dan saat itu ketika saya diampuni, saya berjanji sama diri saya bahwa saya harus menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang lebih berhasil dalam hal yang lain. Yang bisa saya lakukan ini apa untuk bisa memberikan kontribusi negeri, terutama pada alma mater. Saat itu pikiran saya sudah seperti itu. Yeah. Ketika mindset saya terbentuk, ternyata waktu itu saya diminta sama beberapa profesor, saya S2, lanjut S2 itu. Saya itu diminta sama beberapa profesor untuk belajar. Dan dosen saya, Pak Fale ya, waktu itu saya, sama Pak Uli. Juga ada Bu Sudina. Saya diminta untuk membaca. Mas, kamu itu ada
potensi untuk menulis lebih baik daripada ini. Coba kamu gali lagi potensimu. Dan dari situ saya termotivasi. Seperti apa sih menulis itu yang benar-benar menulis, tidak anggar copy paste ya kan, plagiarisme dan lain sebagainya. Saya benar-benar belajar untuk menghindari hal tersebut. Dan alhamdulillah saya sehari cuman tidur hanya istirahat hanya 3-4 jam ya. Itu saja. Karena sebelum tidur saya membaca, dan setelah sholat subuh itu saya juga berusaha untuk membaca juga. Jadi saya membaca apapun yang bisa saya baca, terutama kaitannya dengan ilmu pengembangan sumber daya manusia, kondisi di masyarakat, berita-berita maupun metodologi. Dan alhamdulillah ya ternyata otak semakin bocor. Ya, kalau sudah nulis buku, nulis jurnal ilmiah, ingin nulis apa lagi? Gitu. Nulis blog, terus ingin apa lagi? Akhirnya potensi itu terus bergeliat, terus keluar. Jadi produktivitas yang insya Allah tidak ada batasnya. Nah, karena termotivasi dengan dosen-dosen maupun profesor di Universitas Airlangga maupun universitas lainnya, ya saya akhirnya terpacu untuk bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Seperti itu, Cak Panji. Baik, nanti kita juga ada peluang untuk bergabung dengan atau ada share pengalaman, pertanyaan, diskusi dengan partisipan-partisipan yang lain yang juga join via Zoom. Ada Cak Rizky, ada Cak Kolis, ada Ning Lydia juga. Tapi saya izin ke redaksi dulu, kelihatannya sudah ada yang bertanya melalui SMS atau WA ke 0821 3264 109. Saya ke redaksi dulu ya Cak Dimas ya. Ya. Ya Karin. Ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi dari Mas Aldo Fatih di Sidoarjo. Dimanapun platformnya, pasti yang menjadi utama adalah tentang konten yang berkualitas. Kalau di YouTube, Instagram, Facebook kan memang bisa jika dijadikan sebuah konten yang berkualitas. Tapi kalau di blog, kalau personal itu lebih suka bercerita. Kalau dituntut membuat konten yang berkualitas pun saya juga tidak tahu karena hidup saya ini berkualitas atau tidak. Ada saran nggak sih menulis cerita-cerita di blog tentang kehidupan saya yang bisa saja dijadikan berkualitas jika dibaca oleh orang-orang? Baik, terima kasih Cak Aldo. Monggo ada tanggapan ini Cak Dimas? Siap. Kalau kaitannya dengan ingin menulis diri sendiri, otomatis dia harus belajar mengenai cara penulisan autobiografi. Ya kan? Penulisan penokohan, tapi penokohannya itu dari dirinya sendiri. Dia mau jadi apa, dia mau bagaimana, cita-citanya apa, dan lain sebagainya. Intinya, kalau ingin menulis tentang diri sendiri, dia harus tahu bobot kualitasnya dia mulai dari hulu hingga hilirnya. Kalau dia tidak tahu arah penulisannya, ya kacau tulisannya itu, hanya sekedar tulisan saja. Kalau ingin, biasanya Cak Kholis ini, senior saya ini yang luar biasa, ini tahu betul bagaimana bisa membuat satu tulisan yang dia itu benar-benar berbobot, berkualitas, informatif, komunikatif, interaktif, dan mampu dipahami oleh banyak orang. Ya, saya belajar juga dari beliau. Ketika beliau men-sharing tulisan itu, saya pelajari. Saya tidak hanya mempelajari konsep dan substansi materinya, tapi juga saya mempelajari pola penulisannya itu mulai dari awal, mulai dari judul, awal kalimat sampai tengah kalimat, inti poinnya seperti apa, inti sarinya seperti apa, dan ending kalimatnya itu seperti apa. Dan tidak bosan. Orang baca itu tidak bosan. Nah, kalau saya karena memang saya pribadi itu bukan orang yang berpikir non ilmiah, dalam arti saya pribadi ini kan nulisnya kalau dilihat di blog saya ya dimas.agung.trisliatanto strip 2018 @pasca.uner.ac.id ya. Dengan email saya seperti itu kan saya diwadahi, difasilitasi oleh pihak Universitas Airlangga ya, mahasiswa untuk bisa menulis di situ. Waktu saya S1 itu kosong blog saya, web blog UNER saya itu kosong. S2 juga kosong, padahal itu ternyata bisa dibuat untuk nulis. Maka selama 2 tahun terakhir, hasil-hasil tulisan saya yang penelitian itu, saya ceritakan kembali di jurnal tersebut dengan berbagai sumber referensi yang valid, yang konkret. Nah, nanti kalau misalnya yang non-ilmiah, biasanya itu kan referensinya hanya lebih sedikit, atau mungkin dia berdasarkan ide-idenya saja, atau sumbernya dari penulis itu sendiri. Ya, istilahnya inspirational writing ya. Kalau
bahasa ininya ya, bahasa writingnya ya. Tapi bukan berarti kita bisa membedakan, kita mencoba untuk membedakan mana yang ilmiah dan non ilmiah. Nah, semua itu berawal dari diri kita. Kita nulis apa, ya, dengan konten yang seperti apa, dengan kualitas yang seperti apa pula yang bisa diterima oleh khalayak, yaitu pembacanya. Ya, kalau misalnya kita biasanya nulis hal-hal yang sifatnya konyol, biasanya ya komedian atau joker ya, yang sekiranya bisa memahami estetika dari tulisan di blog itu. Tapi biasanya kalau misalnya kayak saya tulisannya terkaitnya dengan penelitian ilmiah gitu ya, penelitian sosial dan lain sebagainya, biasanya estetikanya juga hanya di kaum akademis saja. Sekarang ada kaum masyarakat yang non akademis yang memahami tulisan saya. Biasanya seperti itu. Baik. Dan juga bicara tentang penulis, kita tahu bahwasannya banyak mulai dari skala dunia sampai skala nasional ini penulis-penulis terkenal, dan mereka juga ya kalau kita kait-kaitkan dengan sisi ekonomi, mereka bisa kok menjadi jutawan atau orang kaya dengan tulisan begitu ya. Nanti lebih jauh mengenai hal ini, dan juga nanti akan ada peluang juga untuk ngobrol dengan satu di antara partisipan. Ini yang saya juga dapat bocoran adalah juga seorang penulis. Kita jeda dulu ya dengan beberapa pesan, nanti kita akan kembali. Ya sahabat, Anda masih bersama kami di Talkshow bersama sahabat-sahabat IKUA. Di kesempatan pagi hari ini, tema yang diangkat adalah asa otak dalam menulis blog dengan narasumber kandidat Dr. Dimas Agung Trisliatanto, SIIP, MPSDM. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sobo-sobo arep nang di Spenduk Capil. Daftar akte kelahiran anakku. Mumpung isu wedi antri. Senengane update status, doyan upload foto Instagram, tapi gak paham layanan online. Rungokno iki. Dulur, ngurus dokumen di Spenduk Capil bisa online. Dilayani Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 1 siang. Daftar dulu buat ambil nomor antrian pakai aplikasi Sianter atau sistem antrian terpadu di Mall Pelayanan Publik atau MPP. KTP dan legalisir, daftar antrian di antrian.dispendukcapil.sidoarjokap.go.id di kantor Dispenduk Capil. Setelah dapat nomor antrian dengan hari, tanggal, dan jam, scan nomor antrian lengkap dengan semua berkas. Untuk KTP, KK, KIA, surat pindah, pilih hotline di WhatsApp 0821 40 60 8902. Akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian di 0821 40 60 8903. Untuk layanan konsultasi, aktivasi data BPJS, perbankan dan lainnya di WhatsApp 0821 4128 0259. Untuk informasi, legalisir dan edukasi di 0853 3432 5731. Ingat, layanan hotline WhatsApp hanya melayani yang sudah dapat nomor antrian. Tiwas tangi sobo, tak belani motor rantang bisa. Ya wis, tak nang warkop pojok golek kopi ta. Nunut wifi gratisan yuk. Saya warga Jatim, Piu dari Padidipon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Waduh, alon-alon ta Cak, mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian.
antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akte kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispendukcapil Sidoarjo, atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Yo wis mulya. Lho kok diusir? Ape umbah-umbah. Helm tak umbah. Sahabat Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo mengadakan Gebiar Kostrada, konsolidasi calon komando strategis pembangunan pertanian daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020. Dalam rangka pelantikan anggota Kostrada, anggota Kostra Tani Kecamatan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dan pengurus KTNA Kabupaten Sidoarjo. Gebiar Kostrada Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 akan diadakan pada hari Selasa 24 November 2020 jam 8 pagi di The Sun City Hotel Sidoarjo, Jalan Pahlawan nomor 1 Sidoarjo. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Anda masih bersama di Talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA Sidoarjo. Kali ini tema yang diangkat adalah asa otak dalam menulis blog bersama dengan kandidat doktor Dimas Agung Trisliatanto SIIP MPSDM, mahasiswa dengan blog terbaik Sekolah Pasca Universitas Airlangga yang pada Dies Natalis ke-66 di tanggal 10 November kalau tidak salah ini mendapatkan penghargaan luar biasa. Congratulations. Selamat ini untuk Cak Dimas ini. Terima kasih. Dan kalau kita bicara soal tulisan gitu ya, ini ada macam-macam, ada fiksi, ada non-fiksi, ada yang bisa dikatakan variannya juga yang tadi ada sebutkan ada ilmiah dan sebagainya. Sebenarnya untuk apa sih yang bisa membedakan selain judul begitu ya? Gaya penulisannya kah atau redaksionalnya kah? Untuk ada pakem-pakem tertentu begitu ketika kita menulis sesuatu misalnya Cak Dimas? Betul Cak Panji. Jelas kalau ingin menulis sesuatu itu harus tahu tipe, karakteristik judulnya, terus juga substansinya, jenis tulisannya dan lain sebagainya agar tidak tercampur. Misalnya orang nulis autobiografi tapi menokohkan dirinya sebagai seorang prajurit kerajaan, atau dia berpikir dirinya sebagai Aladin atau dan sebagainya, itu kan sudah masuk ke taraf halusinasi. Nah, kalau nulis kan berdasarkan kalau kita bicara soal non-fiksi, otomatis kita bicara soal realita. Tapi kalau realita dan fakta, tapi kalau fiksi ya kita harus tahu pakem-pakem aturan-aturan yang memang dikhususkan bagaimana kita bisa menulis sesuatu itu sesuai dengan harapan kita. Input outputnya jelas, prosesnya harus lebih jelas lagi gitu. Jadi kalau orang menulis katakanlah dia ingin nulis terkait dengan misalnya kinerja gitu, misalnya ini ya, karena saya dari pengembangan sumber daya manusia ya, misalnya orang menulis kinerja, terus dia ingin menulis fiksi, ada kaitannya enggak kinerja sumber daya manusia itu dengan fiksi? Jelas tidak ada. Maka dia harus menulis
kinerja sumber daya manusia berdasarkan apa? Teorinya. Teorinya kita ambil, kita coba kembangkan teori itu dengan gaya penulisan kita. Sama seperti fiksi. Fiksi juga ada tokoh inspirasinya misalnya. Kalau kita tahu bahwa tulisan Harry Potter itu bisa dibuat sampai berapa chapter gitu ya. Satu buku itu bisa ratusan lembar ya. Banyak sekali. Dan bahkan akhirnya bisa dibuat filmnya itu bisa dibuat film. Nah, ini salah satu contoh bagaimana orang menulis hal yang misalnya fiction ya, fiksi itu, tapi dia masih rasional, masih dipakai. Sihir misalnya ya, ilmu sihir itu dipercayai pada zaman dulu, ya kan, pada tradisi kuno zaman dulu. Nah, tapi dibahasakan kita kan tidak tahu apakah benar-benar misalnya simsalabim itu salah satu password orang mau orang mau ini istilahnya itu mengucapkan mantra gitu ya. Yeah. Terus abrakadabra misalnya, kita mana tahu. Nah, tapi orang menulis itu karena memang unik bahasanya, kata-katanya itu unik. Nah, kalau misalnya kita menulis sesuatu itu yang jelas, itu jelas novelty atau satu keterbaruan atau uniqueness, satu hal yang unik. Nah, fiction itu karakteristiknya itu mengarah ke uniqueness. Yeah. Ya kan? Sedangkan kalau misalnya non fiksi misalnya ya, entah itu ilmiah non ilmiah, jelas dia bukan uniqueness. Pastinya seperti itu. Baik. Lebih banyak improvisasi. Ya, simsalabim abrakadabra kalau di Harry Potter itu expectro patronum. Kalau tidak salah. Iya, itu langsung keluar cahaya. Gitu. Keluar cahaya berubah jadi ini ya, kuda terbang, pusat. Baik, jadi Mas, ini saya juga dapat bocoran. Saya juga geser ke partisipan yang lain ini. Cak Ahmad Kholis Hamzah ternyata juga seorang penulis. Saya cek ternyata luar biasa. Ini banyak artikel yang sudah dirilis di sebuah website Good News from Indonesia. Cak Kholis, halo. Ya. Luar biasa, ini ada 75 artikel yang sudah Anda rilis dan mendapatkan reaksi 1.500 dari reader atau pembaca. Dan sebenarnya kalau bicara tentang soal kita menulis dan sebagainya, kira-kira ketika Anda meng-capture sesuatu atau memotret sesuatu untuk Anda jadikan bahan tulisan, itu apa yang menjadi landasannya, Cak Kholis? Apakah peristiwa itu lagi trending, lagi hype, atau bagaimana, Cak Kholis? Matur nuwun, Cak Panji. Saya akan kronologis dulu. Cak Dimas ini meskipun umurnya separuh di bawah saya, dia 30, saya 68, tapi dalam hal blog ini dia guru saya ini, Cak. Jadi satu saat saya minta tolong diajari sama Cak Dimas ini. Berikutnya Mas Panji, bahwa sebetulnya menulis itu juga tergantung pada seberapa jauh minat baca kita. Sayangnya memang level minat baca di Indonesia itu kurang dibanding dengan negara lain. Saya dulu ikut pertukaran pemuda ASEAN Jepang, Mas Panji, tahun 82 di kapal Nippon Maru yang ke Singapura, Malaysia, Filipina sampai ke Jepang. Itu kalau ada acara diskusi di kapal atau di negara tertentu gitu, ngapunten delegasi Indonesia itu ono sing pura-pura loro, pura-pura geliang, semaput, macam-macam gitu, menghindar supaya tidak ikut diskusi. Karena memang ternyata dengan teman-teman Jepang dan Malaysia jauh kita. Bukan berarti mereka pintar kita bodoh, tidak. Tetapi minat bacanya memang kurang. Ketika saya mengajar 27 tahun sampai sekarang, Mas Panji, mengajar mahasiswa, itu quote-unquote, tanda kutip, koyok-koyok saya paling pinter. Artinya ketika saya tanya, ada yang bertanya, selama 27 tahun itu gak sing takon tuh, Mas Panji. Karena yang saya ungkapkan itu ternyata durung diwoco mbek arek-arek. Gitu. Misalkan gini Mas Panji, meskipun itu berita yang up to date, misalkan Tokopedia itu sudah dibeli oleh Jack Ma sekitar 17-19 triliun misalkan. Apa implikasinya? Saya tanya, ngerti nggak Tokopedia dituku Jack Ma? Nggak ada yang tahu, Mas. Artinya jarang di antara kita yang baca buku. Tapi kalau saya tanya, ketika Nikita Mirzani Rokabe, Krisdayanti Rokabe gitu. Jadi fokusnya itu. Berikutnya ini yang saya underline dari Cak Dimas ini,
Mas Panji, kalau mahasiswa nanti lulus itu masuk perusahaan yang profesional, perusahaan luar negeri misalkan, itu ada pertanyaan, tidak hanya pertanyaan minta gaji berapa Mas Panji, tetapi tanya what newspaper atau magazine did you read lately? Koran sama majalah apa yang Anda baca akhir-akhir ini gitu. Karena pertanyaan itu ternyata bisa mengecek si A si B ini memiliki kalau banyak baca itu kan kosakata kota banyak, vocab kita banyak, pengetahuan kita banyak gitu nggih. Jadi kalau interviewer mencari seseorang kandidat direktur misalkan manajer, kadang ditanya soal ini kayaknya sepele, apa hubungannya mau coba buku sama perusahaan ini. Ternyata ada hubungannya. Kalau kita misalkan saya membaca Newsweek misalkan, mereka akan bertanya apa yang Anda saya baca, sehingga bisa tahu tingkat intelektual kita. Berikutnya, itu interview. Betul seperti Cak Dimas katakan, ide itu suatu saat akan mengalir, Mas Panji. Yeah. Jadi apa yang kita lihat itu bisa menjadi tulisan. Teman saya ini sudah menulis, sahabat saya dulu pernah menjadi dekan, Cak Dimas mungkin pernah membaca, yaitu ahli komunikasi dari Universitas Padjadjaran, Profesor Dedi Mulyana. Itu bukunya banyak mengenai budaya. Itu soal meso ditulis, meso pinter caranya. Jadi mengalir cerita. Jadi seperti ketika saya ke Kairo 2 tahun yang lalu, Mas Panji, itu saya mengamati anak muda Kairo itu kalau manggil temennya itu gitu. Enggak pakai Muhammad enggak, gitu. Saya tanya pada orang, memang caranya manggil. Itu kan menjadi tulisan soal budaya. Tapi kalau misalkan tidak direken panggilan itu ya bengok-bengok, Ahmad gitu kan. Tapi macam-macam anunya budaya. Okay? Jadi mengalir seperti cerita, tetapi khusus bagi saya atau Cak Dimas tentunya, meskipun menulis narasi kalimat yang enteng, misalkan cerita, karena kita adalah akademisi, maka tentu harus ditambahi dengan referensi akademik. Saya menulis misalkan barusan ini di Good News from Indonesia saya menulis mengenai pertempuran di Nagorno-Karabakh, Armenia sama Azerbaijan. Saya akan cari referensi mengenai perjanjian, mengenai senjata yang dipakai misalkan. Sehingga itu merupakan menjadi edukasi pembaca. Bisa kita lihat tulisannya orang miskin dulu, melarat, sekolahnya robo, tapi robo gedek, kemudian ngomong sama sepupunya, saya mau sekolah di Sorbonne. Katanya sepupunya kalau pakai Surabayanya mengatakan, gendeng mangan sabun wong melarat nang Sorbonne. Terus dia bilang, ditulis di novelnya itu, bahwa bermimpilah nanti Tuhan akan merangkul mimpi kamu. A dream, for God will grab your dream, katanya. Itu yang ditulis Andrea Hirata itu, Pak Mas Panji, yang menjadi novelnya itu. Ternyata dia kemudian di tulisan-tulisan novelnya dia disisipi mengenai referensi-referensi akademik, karena kebetulan dia juga akademik. Kemudian menjadi edukasi. Mudah-mudahan Cak Dimas pernah ngalami, saya itu pernah tahun 70-an diajar oleh Prof. Tandio almarhum, Sutandio Wigno Subroto, beliau adalah pendiri FISIP UNER. Itu lulusan di Amerika dulu, itu protolan Fakultas Hukum, tingkat 5, belum sampai tingkat 6 dapat beasiswa ke Amerika, kemudian sekolah di Amerika. Kita ini kalau diajar Prof. Tandio, senangnya sangat mati Mas Panji, karena beliau kalau ngajar kayak baca novel, kayak cerita novel begitu. Meskipun soal angkanya medeni, oleh 3, oleh 4 gitu angkanya kalau ujian. Tapi beliau ternyata bagus beliau bercerita. Jadi sebetulnya cerita kita bisa mengalir dan bisa tulis karena kita banyak baca buku, banyak kumpul sama orang yang katanya Cak Dimas tadi. Kumpul yang orang yang pandai misalkan. Itu kalau dibaca dalam ajaran Islam kan yang sering dinyanyikan Cak Nun misalkan, kumpulono wong yang soleh itu kan. Jadi kalau kita ini bisa mendapatkan ini. Nah, terakhir Mas Panji, saya sering menulis di GNFI, Good News from Indonesia, karena pendirinya, CEO-nya itu, foundernya, Arihananto, Ahyarihananto, anak Jogja yang sekarang di Surabaya, itu menulis hal-hal yang positif mengenai Indonesia, Mas Panji.
Kalau kita menulis yang negatif banyak, orang DPR korupsi, wake, polisi ngaplok, ya wake misalkan. Tetapi kalau kita ngomong negatif saja, satu tidak motivasi, kedua kita tidak hanya satu-satunya yang jelek di dunia ini, Mas Wan. Yeah. We are not the only one, gitu kan. Di Amerika itu perkosaan tiap 5 menit di New York tuh misalkan. Tapi tidak ada orang tahu kan. Koyok-koyok nek nulis negatif, tok Indonesia. Bukan berarti itu bukan berita yang tidak boleh ditulis, boleh. Tetapi ada hal-hal yang positif, Mas Wanji, kita tidak tahu. Publik tidak tahu. Misalkan, ada 18 produk Indonesia yang labelnya koyo internasional. Ngapunten kalau saya tidak nulis kode etik ya di penyiaran. Ada restoran makanan Jepang, ternyata itu orang Indonesia, bukan Jepang. Ada yang tidak ada orang tahu, Mas Wanji. Kemudian salah satu koreografer Michael Jackson, itu Mas Joko orang Solo, Mas. Tapi nobody knows. Padahal itu adalah berita positif mengenai Indonesia. Yeah. Ya, ini kalau pakai bukan kampanye soal UNER, tropical disease di UNER ini, Mas Panji, itu ada penelitinya, salah satu profesor, itu yang ahli DNA, itu yang menemukan identifikasi jenazah 200 orang yang dibom di Bali itu, yang mukanya hancur. Yeah. Ini bisa tahu, ini orang Korea, ini orang Australia. Nobody knows. Nah, ini tugas kita memberitakan mengenai yang positif mengenai Indonesia, termasuk Sidoarjo, termasuk apa. Bukan hal yang negatif saja. Negatif kita akhirnya tidak termotivasi. Jadi cekaosnya, Mas Panji, kita harus banyak baca buku, kumpul orang yang baik, yang pintar, dan kita cerita kita seperti kita mengalir kayak kita cerita sama orang. Yeah. Dan terakhir, Cak Dimas, saya nanti akan ngubungi Anda, nanti saya kepingin mengguru ya apa nggak blog. Matur nuwun gitu, Mas Panji. Baik, terima kasih Cak Kolis untuk kesempatannya berbagi, karena Cak Kolis ini juga merupakan istilahnya penulis senior di Good News from Indonesia. Baik, sekarang saya bergeser kembali ke... Dulu saya sering nulis di Jawa Post, di Surya dulu tahun 80-an. Sekarang saya sering nulis di blog. Karena Good News from Indonesia ini dibaca oleh kementerian dan dibaca oleh orang ASEAN, Mas Panji. Dan itu penting untuk kita uri-uri mengenai hal yang positif. Yeah. Misalkan gini, Mas Panji, ngapunten saya potong. Saya tulis dulu, sudah saya bukukan, saya tulis di Good News from Indonesia, budaya mengenai orang-orang kampung yang setiap minggu ibu-ibu itu donasi beras itu, Mas. Simpitan. Yeah. Itu adalah setiap rumah 1 jempet beras dan 1 minggu nanti yang penjaga mengumpulkan. Itu adalah budaya mengenai food security, ketahanan pangan Jawa, di suku lain juga ada. Tapi itu kan tidak ada orang tahu tuh anak generasi muda sekarang, Mas Panji. Padahal itu budaya luhur Indonesia yang bagus, begitu. Betul, baik. Saya ke Cak Dimas. Cak Dimas, kalau bicara soal penulis di Indonesia, yang saya tahu biasanya kalau saya baca buku tulisan dari penulis-penulis itu ya, seperti Andrea Hirata, kemudian Terelie, lalu ada Dewi Lestari, itu seolah-olah saya sudah terhipnotis, terbius gitu. Rasanya kalau ditinggal sebentar begitu sayang gitu ya. Dan sebenarnya ada kiat atau tips apa sih supaya tulisan kita apapun itu, entah fiksi, non fiksi, akhirnya membuat pembaca kita itu akhirnya istilahnya sangguplah bertahan berlama-lama begitu. Apakah dari kontennya atau bagaimana nih, Cak Dimas? Monggo. Ternyata saya itu mengalami itu, Cak Panji. Terus saja. Saya menjadi pribadi yang berbeda. Jadi saya yang rutinitas sehari-hari saya. Ketika sudah berhadapan dengan laptop, dengan buku, saya pun juga menulisnya betah. Ternyata ketika kita menulis banyak hal, itu ternyata kita harus bisa menyampaikan moral pesan dari diri kita pribadi untuk para pembaca. Dan ketika para pembaca ini membaca tulisan kita, ya kan? Contoh Khalil Gibran, ya kan, terus Terelie dan lain sebagainya. Ketika kita membaca dan kita memang suka dengan tulisannya, kita memang orangnya ya suka dengan puisi, suka dengan syair dan lain sebagainya. Otomatis mata itu ketika melihat tulisan itu sudah mind reading di otak. Wah, ini tulisannya sudah bagus. Dan
membuat kita itu nyaman untuk membaca. Ya, seperti itu. Itu berarti orang bisa membaca tanpa paksaan. Tapi beda lagi kalau misalnya kita menulis sesuatu, makanya saya katakan dari awal, tergantung bagaimana kita menulis itu. Karakteristik penulisan kita itu seperti apa. Tipe jenis tulisan kita itu nanti juga bagaimana. Itu mempengaruhi para pembaca. Ya, orang yang suka membaca puisi disuruh membaca konten ilmiah. Ya tidak nyambung. Sama, pembaca pun juga mengalami perubahan pribadi yang berbeda. Ya kan? Saya pribadi itu orangnya gerapya. Ya kan? Suka guyon, dagel gitu ya. Mana orang tahu kalau saya itu ternyata ketika menulis atau ketika saya menjadi pembicara seperti ini, saya bisa berpikir serius, 2 rius, 3 rius gitu. Ya karena memang apa yang saya baca itu tidak saya serta-merta tunjukkan ketika saya berbicara dengan orang lain dalam kehidupan yang normal. Nah, sama. Ketika misalnya saya bertetangga pun misalnya, saya juga tidak menunjukkan siapa saya, ya saya mengikuti pola sosialisasi di sekitar tetangga itu seperti apa, ya saya mengikuti kehidupan sosial itu. Iya, Cak Dimas, jangan-jangan ini kepribadian ganda ini. Nah, saya sendiri juga bingung. Saya bilang ini kepribadian ganda atau bukan, karena tapi kalau kepribadian ganda karakternya baik dan super baik sih nggak ada masalah. Takutnya baik dan buruk begitu. Sebentar Cak Dimas, saya ke redaksi dulu. Ada satu pertanyaan terakhir dari sahabat pemirsa ini. Halo, ya Karin. Iya, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Mbak Cahyaning Tias di Kerembung. Pak, apa harus dan wajib ya memberikan foto-foto cerita kita di blog? Kalau momennya semisal sudah lewat dan ternyata kita tidak ada fotonya, bagaimana cara kita memberikan foto itu? Baik. Monggo, Cak Dimas, tanggapannya? Ya, gampangannya gini, tadi kan Cak Kholi sudah mengutarakan bahwa apa yang kita tulis sebenarnya itu bisa menjadi peristiwa yang kita lihat. Nah, kalau kebetulan kita menulis satu konten yang sifatnya berita informatif, ya. Misalnya orang balap liar, dan kebetulan kita ada di situ, kita foto terus kita masukkan, tulis itu di Facebook atau Instagram misalnya, terus kita tag beberapa Instagram lain, ya misalnya FYP tanda pagar terus FYP dan lain sebagainya. Nah itu juga misalnya membuat kita itu bisa menulis sesuatu hal, ya kan. Terus kalau misalnya kelewat, ya kan, ya kita lihat di Google kan bisa searching. Misalnya mau anunya gimana ya, gambar seperti apa, topiknya apa, biasanya muncul gambar itu. Namun kalau misalnya saya pribadi suggest ya, kasih sedikit saran ke Mbak Cahyaning Tias, sebaiknya meminimalisir gambar. Kalau gambarnya sesuai fakta, ya, dan itu memang sifatnya informatif, komunikatif, itu oke, tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai misalnya hanya sebagai sandingan saja, ya kita minimalisir, ya kita perbanyak bobot tulisan itu secara kualitas maupun kuantitas. Yang penting kan tulisannya yang dibaca, bukan gambarnya aja yang dilihat. Gitu. Jadi kalau saya pribadi meminimalisir gambar, kecuali itu menjadi gambar itu menjadi rujukan bahwa peristiwanya kayak gini, terus ada gambar alur lagi. Nah, kita menceritakannya seperti ini, beda lagi. Ya, tapi tetap saling berkesinambungan tulisan itu. Iya, iya. Nah, dalam satu konten itu paling tidak bisa diminimalisir gambarnya, tapi dimaksimalkan bobot tulisan baik sisi kuantitas maupun kualitas. Betul. Kecuali kalau untuk kontribusinya untuk manga gitu ya. Karena kalau komik itu pasti 70% gambar, 30% tulisan. Harus banyak-banyak gambar ini. Baik, tidak terasa waktu kita sudah hampir di jam 10. Terakhir ini Cak Dimas, ada yang ingin disampaikan terkait dengan asa otak dalam menulis blog ini. Apa yang bisa Anda sharekan kepada mereka calon penulis atau barangkali yang sudah terjun di dalam tulis menulis tapi ingin lebih baik lagi ini, monggo. Ya, bagi masyarakat yang ingin menulis, baik itu menulis di blog, di secari kertas, di media sosial dan lain sebagainya, tulislah sesuatu hal yang bermanfaat, ya, yang memiliki nilai plus pastinya positif. Nah, itu bermanfaat bagi masyarakat. Ya, karena kalau membuat tulisan tapi tidak ada manfaatnya,
Ya, sama saja kita hanya sekedar mencoret-coret dan meluangkan di otak kita tanpa ada manfaatnya sama sekali. Maka lebih baik kita menulis sesuatu yang baik, ya kan? Kita menulis sesuatu yang bermanfaat, dan insya Allah kebermanfaatan itulah yang akan menjadi buah keberkahan bagi kita. Amalan-amalan kita. Kita mengajak orang bisa positif juga. Seperti itu. Insya Allah menjadi sedekah ilmu begitu ya Cak Dimas Ya, ya. betul, sedekah ilmu. Cak Dimas, kalau ingin mengetahui tulisan Anda di blog apa tadi? Bisa disebutkan kembali? Diketik aja. Sebenarnya blog itu kan banyak juga ya. Kalau tidak hanya weblog UNER, kalau diketik aja Dimas Agung Krisliatanto weblog UNER muncul. Tapi kalau ingin lebih lengkap lagi, tulis saja nama lengkap saya. Di situ ada akademia.edu, ada ResearchGate saya, ya kan? Banyak, ada WordPress saya dan lain sebagainya. Cak Panji atau Bapak Ibu teman-teman yang lain, kalau ingin melihat tulisan saya cukup ketik nama lengkap saya, di enter di Google itu langsung keluar. Ada akademia.edu, ada weblog saya, ada WordPress saya, ada ResearchGate, Orchid dan lain sebagainya, itu muncul semua. Baik, luar biasa ini. Kadang-kadang ada juga yang ngomong begini, indikator orang itu sukses atau enggaknya itu bisa dicari di Google Search gitu ya. Ketika kita ketik namanya, muncul banyak konten, itu berarti orang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau saya lihat di sini banyak sekali dia, ada mulai profil, kemudian dari UNER juga, terus buktipers.com, macam-macam, luar biasa. Sukses untuk aktivitasnya Cak Dimas, dan juga untuk terima kasih Cak Panji. bagi sahabat pendengar yang ingin tahu kepo-kepo soal Cak Dimas, monggo tadi sudah dikasih clue ya. Silakan Anda Google search nama Dimas Agung Krisliatanto, di situ nanti akan muncul banyak info mengenai beliau. Cak Kolis juga ada di situ. Tapi Cak Kolis lebih banyak main di Good News from Indonesia. Baik, sukses untuk semuanya, para partisipan dan juga narasumber. Insya Allah kita akan bersua kembali untuk kesempatan yang akan datang. Selamat siang, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sahabat sudah berbincang dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Tema kita untuk hari ini adalah asa otak dalam menulis blog. Saya Panji akhiri tugas. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.